Dalam Al-Quran, termnya ajaran agama Islam, justru perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk memperbanyak keturunan. Tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, setelah engkau menikah, takthuru, perbanyaklah kalian keturunan. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Sungguh aku, kata Nabi, akan memiliki rasa yang berbeda. Rasa itu rasa kebanggaan secara tersendiri ketika melihat banyaknya umatku ketika di yaumul mahsyar. Siapa seorang ayah yang memiliki keturunan yang banyak, ada rasa kebanggaan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar kuantitas, tapi kualitas anak-anak. Kalau banyak tapi akhirnya tercecer, banyak akhirnya justru anak bukan menjadi pahlawan, tapi yang merongrong dunia akhirat untuk orang tuanya. Nah, ini bukan juga yang dikehendaki oleh Nabi. Memiliki kuantitas anak banyak dan juga punya kualitas, semuanya yang mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah, sehingga nggak ada nilai kufur di dalam hati anak-anaknya. Sementara negara kita menginginkan bahwa 2 anak cukup. Nah, ini kita ingin gabungkan nih. Bagaimana pemahamannya? Sekarang yang tidak diperbolehkan oleh Al-Islam itu adalah membatasi. Jadi nggak boleh dibatasi sebenarnya di dalam Islam. Yang boleh itu dalam Islam adalah mengatur. Mengatur. Sementara yang tidak diperbolehkan itu adalah membatasi sebenarnya. Nah, pembatasan ini pun dilihat daripada banyak hal. Banyak latar belakang. Seumpama misalnya, ketika seorang ayah dan ibu merencanakan anak 4, ketika baru sampai 2, ternyata fisik seorang ibu yang untuk melahirkan dan membuahkan lagi nggak bisa. Maka kita jangan ngotot, enggak, kata Nabi harus banyak begini. Oh tidak, itu akan mendatangkan mudarat kepada sang istri, kepada calon ibu, kepada sang ibu. Lalu kemudian kalau misalkan kita nggak membatasi, lantas mengaturnya gimana? Jadi kakaknya 4 tahun, adiknya baru 0 tahun. Hitungan 2 bulan, 3 bulan sekian. 4 tahun. Kata pembatasan itu yang tidak ditoleransikan sebenarnya di dalam Al-Islam. Kalaupun ditoleransikan, dikaitkan dengan apa yang menjadi undang-undang dalam sebuah negara, itu juga tidak menjadi satu tolak ukur atau secara mutlak harus memperbanyak. Contoh, Indonesia ini termasuk negara yang padat penduduk. Jika memperbanyak anak ini akan menjadikan kemudorotan bagi satu bangsa, bagi satu negara, maka dalam hal ini yang memiliki satu otoritas untuk mengeluarkan fatwa dalam ajaran agama Islam, mereka berunding. Dalam hal ini MUI yang secara payung hukumnya ada dalam negara. Pak MUI, Pak Kiai, Mbah, Ajengan, seluruhnya tolong keluarkan satu fatwa yang tidak merugikan negara, tidak juga lebih-lebih merugikan ajaran agama Islam, tetap memberikan edukasi kepada umat Islam yang berpegang teguh dengan ajaran agama Rasul. Bagaimana keadaan kita? Seumpama melonjak, bukan lagi 273 juta, tapi sudah hampir mencapai 900 juta. Lantas kita punya kawasan teritorial kita ya tetap begini aja. Boleh jadi tercaplok dengan beberapa pihak. Tidak lebih lebar lagi, tidak bisa melebarkan lagi, tapi justru lebih menyusut. Lantas ini akan mendatangkan satu mudarat. MUI lah yang mengeluarkan fatwa. Setiap kita ini dapat perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kita melestarikan keturunan dengan cara apa? Menikah. Kemudian al-aslu, ghayatul asli fin nikah, yakni adalah at-takatsur, untuk memperbanyak keturunan dengan catatan banyak itu. Jika tidak mendatangkan mudarat, harap mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, diskusi kita menurunkan berkah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mujib as-sa'ilin
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.